Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Akal Anggreni dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang hakikat peradaban barat ya. Nah, dalam peradaban barat ini tidak terlepas dari yang namanya modernisme ataupun postmodernisme. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu sesuai dengan pemahaman saya. Nah, jadi modernisme ini secara etimologi berasal dari kata modern. Kalau berdasarkan bahasa Latin itu disebut juga dengan modernus. Nah, yang artinya itu sekarang. Ini merupakan tata cara hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, menurut Hasan Hanafi, tulang punggung modernisme itu adalah rasionalisme. Nah, kebebasan demokrasi, pencerahan, dan humanisme. Nah, modernisme ini merupakan suatu periode di mana yang mengafirmasi keeksistensian manusia berdasarkan logika yang bersumber dari daya nalar pemikiran. Nah, sikap dan cara berpikir yang disesuaikan dengan tuturan zaman. Mencapai kebenaran pengetahuan dalam kehidupan peradaban modern sehingga mempengaruhi tingkat intelektual yang paling tinggi. Modernisme didasarkan pada penggunaan akal, pikiran logis untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian, rasio manusia dianggap mampu menyelami kenyataan faktual, menemukan hukum-hukum maupun dasar-dasar esensial dan universal dari kenyataan. Sehingga ujung-ujungnya itu akan bermuara pada postmodernisme. Nah, pada awalnya kata postmodern ini tidak muncul dalam filsafat ataupun sosiologi, dalam arsitektur dan sastra. Arsitektur dan sastra dalam postmodernisme ini merupakan pengembangan dari gaya arsitektur dan sastra modern yang totaliter, mekanisme dan kurang human. Jadi postmodernisme ini merupakan reaksi terhadap kemajuan zaman dan teknologi. Jadi muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pemikiran logis atau modern. Nah, berarti tadi postmodernisme ini merupakan lanjutan dari modernisme. Jadi, berdasarkan asal-usul kata, postmodernisme berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya faham atau isme yang berkembang setelah postmodern. Nah, istilah ini muncul pertama kali pada bidang seni oleh Federico de Onís tahun 1930. Kemudian pada bidang sejarah oleh Toynbee tahun 1947. Nah, lalu setelah itu berkembang dalam bidang-bidang lain seperti sastra, filsafat, arsitektur, studi literatur, maupun ilmu sosial. Nah, postmodernisme merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mana menitik beratkan perhatiannya pada perubahan dalam bidang seni, ekonomi, politik, kultural. Nah, suatu kondisi masyarakat tidak lagi diatur oleh prinsip produksi, melainkan reproduksi informasi di mana sektor jasa media menjadi faktor yang paling menentukan. Selanjutnya, dalam postmodernisme, pikiran tergantikan oleh keinginan atau penalaran yang digantikan oleh emosi, dan moralitas digantikan oleh relativisme. Nyatanya, kenyataan tidak lebih dari sebuah konstruk sosial. Kebenaran disamakan dengan kekuatan atau kekuasaan. Identitas diri muncul dari kelompok. Modernisme dan postmodernisme tidak sekedar aliran filsafat dan teori sosial yang hanya berorientasi pada konsep, sistem, dan metode saja. Para pemikir kontemporer seperti Karl Popper, Houghton Smith, dan Habermas tidak menganggap penting soal timbulnya gerakan postmodernisme. Dapat kita ketahui bahwa sejatinya
Intinya ya, postmodernisme ini menyatakan tidak ada kebenaran yang universal, yang valid untuk semua orang. Melainkan postmodernisme ini mempunyai karakteristik fragmentasi atau terpecah menjadi kecil-kecil, tidak menentukan, dan sebuah ketidakpercayaan terhadap semua hal yang bersifat universal. Sedangkan jika modernisme ini menganggap karya asli sebagai otentik, namun postmodernisme sangat mementingkan hal-hal yang bersifat hiperrealitas. Artinya, karya sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang disebarkan melalui media. Sama halnya ketika seni dan karya sastra dianggap sebagai kreasi unik dari penciptanya. Seiring berkembangnya teknologi seperti komputer dan media, maka karya sastra mulai terbit di berbagai media. Oleh karena itu, zaman dulu media cetak menjadi alternatif paling laris dalam menambah pengetahuan dan menjadi media satu-satunya bagi karya sastra. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah bergantung dengan internet, sastra, cyber a paper, dan berbagai macam situs berita online. Jadi, dapat kita ketahui bahwa perbedaan mendasar lain antara modernisme dan postmodernisme adalah bahwa pemikiran modernisme berkisar tentang pencarian kebenaran abstrak dalam hidup, sementara pemikiran postmodernisme percaya bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat universal. Modernisme mencoba membangun sebuah pandangan dunia yang koheren, sedangkan postmodernisme berusaha menghapus perbedaan status tinggi rendah. Jadi pemikiran modernisme percaya pada belajar dari pengalaman masa lalu dan mempercayai teks yang menceritakan masa lalu. Di sisi lain, pemikiran postmodernisme menentang setiap kebenaran dalam teks yang menceritakan masa lalu dan menjadikan itu tidak ada gunanya pada masa kini. Cendekiawan modernisme mempelajari suatu subjek secara mendalam untuk kemudian menganalisanya. Namun tidak demikian halnya dengan pemikir postmodernisme. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.